Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kembali bersama di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan Alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah berkesempatan hadir di studio. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kedua dan uswah kita dalam kehidupan. Taib Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada yang bisa menyimak siaran kita di hari ini, kita akan membahas sebuah perbincangan yang kita beri judul Selamat yang Tak Selamat. Ini seperti apa dan bagaimana nanti ini akan dijelaskan atau dijabarkan oleh masing-masing guru kita terhadap tema yang kita usung di hari ini. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja menyapa masing-masing guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Khair Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Generasi Romani dan pemirsa KMTV, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Kita seperti biasa akan minta kesediaan guru kita. Untuk yang pertama ini, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafaddal masykur Ustadz. Naam Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para alim ulama, para asatidzah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin dan mustami'in wal mustami'at, saudaraku yang ada di studio maupun yang menyaksikan serta mendengarkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pertama kita bersyukur pagi ini, di pagi yang diguyuri rahmat Allah Subhanahu wa taala di Kota Pekanbaru, mudah-mudahan juga di kota lain. Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga menjadi hujan yang membawa manfaat bagi kita dan kehidupan. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu di acara Diktat ini. Mudah-mudahan senantiasa membawa manfaat, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dikuatkan untuk mengikutinya, dan dijauhkan dari jalan yang tersesat, jalan yang menyimpang, dan dikuatkan untuk menjauhinya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang siapapun muslim dan muslimah pasti akan mencintainya dan pasti akan yakin bahwa mengikutinya adalah menyelamatkannya. Semoga salawat dan salam kita sentiasa disampaikan Allah kepadanya, pada ahlu baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah mengikuti ajarannya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun antum dan antuna berada, kita pada pagi ini berbincang-bincang agak mungkin karena temanya bagus juga, selamat yang tidak selamat, dan mungkin agak panas, tetapi karena ada hujan agak sejuk-sejuk lah sedikit.
Bagaimana pula selamat tapi tidak selamat? Pertama, saya seperti biasa membuka saja. Nanti isi dan inti tentu pada masyayikh kita, Dr. Hidayatullah, Dr. Helmi Basri. Yang saya mungkin memukaddimai, terus untuk menyudahi dan ibaratnya memuati bahasa kitanya para masyayikh ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kita tertarik dengan apa yang diwajibkan Allah pada kita dalam setiap rakaat salat kita. Yaitu di saat Allah membagi salat itu nisfain. Menjadi dua bagian. Setengah untuknya, setengah untuk hambanya. Inni qasamtu salata nisfain. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani abdi. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, aku menjawab hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qultu majjad asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, pada dia membaca maliki yaumiddin, qultu majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dengan hambaku. Iyyaka na'budu, itu bagian hukum. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, maka ini bagian hambaku. Wa li abdi ma sa'al, bagi hamba-hambaku apa yang dia minta. Nah, setelah itu Allah ajarkan apa yang harus diminta, yang paling harus selalu diminta. Qal ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Saya lebih cenderung menyatakan yang jalan istiqamah. Jalan istiqamah itu yang diperintahkan. Wastaqim kama umirta, istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu. Tapi selalu diartikan jalan yang lurus. Di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Berarti di sini terkandung unsur atau perintah bahwa kita mesti mengikuti orang-orang yang diberikan nikmat itu. Kalau kita ingin jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, yaitu siapa mereka? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, merekalah yang bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, ini bagian pertama ini menghendaki kita mesti mengikuti jalan Rasul, jalan Allah dan Rasul. Sebab syaratnya wa may yuti'illah war Rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Siapa yang ingin selamat, istiqamah, jalan lurus,
Mesti ikut jalan mereka. Ini perintah secara eksplisit. Secara tersirat mengandung perintah ini. Kemudian Allah tunjukkan pula, jangan ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga pula jalan orang-orang yang tersesat. Subhanallah. Di sini juga tersirat perintah untuk jangan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai? Para mufassirin mutaqaddimin dengan tegas mengatakan al-Yahud. Kalau sekarang agak diperingan sedikit, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak boleh langsung nuduh orang Yahudi. Waladhdallin, orang-orang mufassir mutaqaddim menyebutnya adalah orang tersesat, yaitu an-Nasara. Apa sebabnya? Ciri khas mereka Yahudi dimurkai karena dia tahu kebenaran tapi dia tidak mengikutinya. Sehingga mencari-cari hilah atau berkilah untuk melanggarnya. Dilarang ini, lalu dia buat alibi. Misalnya diharamkan pada mereka memakan minyak nabati, minyak hewani. Atau apa istilahnya Syekh al-Syuhum ni? Lemak hewan. Diharam pada mereka karena mereka juga hukuman bagi mereka. Lalu jammaluha. Lalu mereka buat produk daripada itu. Akhirnya mereka bilang, kami kan tidak makan ininya, tapi makan harganya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dilarang mencari ikan di hari Sabtu, yaitu karena dan hari Sabtu mereka diuji, datang ikan banyak main. Lalu para pakar, mohon maaf nih ya, mungkin sebagian orang menyebut pakar maqasid syariahnya, tapi yang di luar konteks atau di luar kaidah, atau gulu dalam maqasid, di mereka mengatakan maksud Allah. Mereka tahu dari maksud Allah dari mana? Ada dalilnya? Enggak. Kan kalau maqasid yang diketahui dari majmu' kalamillah, naam, ada maqasid syar'iyyah. Tapi kalau dia maqasid yang hanya menurut bayangan kita, enggak. Lalu mereka katakan supaya kita tidak lalai dari beribadah pada hari Sabtu. Lalu mereka pun akhirnya membuat hilah dengan memasang pukat hari Jumat, dan hari Sabtu ikan masuk, tertangkap, dan hari Ahad mereka membangkitnya. Ini modelnya orang-orang ya Yahudi. Jadi mereka tahu kebenaran, tapi berusaha untuk tidak mengikuti dengan berbagai alasan dan alibi. Sebaliknya, waladhdallin, orang-orang yang tersesat, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zuhud, rajin, cuman sayang, anti ilmu pula. Ya, lebih mengikuti perasaan dan pikiran. Dan ini ciri khasnya orang-orang Nasrani. Nah, dalam doa ini terdapat makna tersirat. Bila antum ingin istiqamah, mesti tidak mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasrani. Subhanallah, cuman memang persaingan tak dapat dielakkan. Karena orang yang pernah eksis, ya, ingin selalu dia eksis. Walaupun sudah didiskualifikasi sebenarnya, sudah dinasakh, sudah diamandemen, tetapi mereka masih merasa masih harus ada eksis. Maka Allah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah merupakan sunnatullah bahwasanya orang Yahudi, Nasrani takkan ridha, takkan tinggal diam, takkan senang
Sampai kalian mengikuti cara agama mereka. Subhanallah. Lalu ada cara mereka? Ada. Mereka orang yang hendak menipu pasti punya keahlian. Orang yang ingin mencapai sasaran, mereka juga punya kejeniusan. Daripada mereka mengeluarkan modal dengan memaksa, dengan kekuatan, mereka ambillah orang-orang cerdas dari kalangan umat ini. Atau dari kalangan mereka yang pura-pura masuk Islam dulu. Seperti Az-Zanadiqah wal Malahidah dulu. Masuk Islam mereka membuat hadis-hadis palsu untuk mengelabui umat sehingga memperburuk wajah Islam. Atau memalingkan pemahaman umat Islam dari yang benar kepada yang keliru. Dan di zaman kita ada lagi cara cerdas juga. Mereka didik bibit-bibit unggul orang-orang cerdas dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Dari Arab, non-Arab, atau Ajam. Mereka ambil, dididik di tempat-tempat studi mereka, pusat-pusat studi Islam. Diberikan beasiswa-beasiswa besar, kemudian setelah pulang di negaranya, diberikan jabatan-jabatan besar. Mereka inilah yang bernama Islam, tetapi isinya adalah isi pemikiran orang-orang non-Muslim yang dibungkus dalam istilah liberalisme, sekularisme, dan lain-lainnya. Yang ingin agama ini tak mengikat umat dengan kaedah-kaedah lama. Kita harus punya gaya berislam yang lebih familiar, yang lebih tercerahkan, yang lebih terbuka, lebih fleksibel. Maka lahir istilah-istilah seperti jangan beragama terlalu serius. Dan tidak boleh fanatik, istilahnya berpaham fundamentalis. Tapi kita harus berislam futuristik, pikir masa depan, Islam yang ramah, ramah budaya, ramah kearifan lokal, dan lain-lain. Beginilah halusnya masuknya orang-orang ini. Karena memang Allah sudah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ma'asyiral kiram, mungkin di awal-awal dulu mereka bisa memaksa umat Islam. Seperti yang terjadi di Spanyol, di Andalus. Masuk Islam atau masuk agama mereka atau mati. Atau murtad. Dan setelah murtad mereka dipaksa memakai aksesoris agama non-Muslim tersebut. Yang hari ini banyak umat Islam yang menggunakannya di hari-hari yang memang bukan hari besar umat Islam. Tapi hari besar orang Romawi, hari besar orang Kristiani. Seperti memakai pakaian merah-merah. Tapi bukan merah ayam, mati ayam tidak. Bukan merah marun, tapi merah-merah Santa Claus dan sebagainya. Tidak sedikit kita lihat anak-anak kita kaum muslimin dan muslimah yang bekerja di tempat-tempat yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim dipaksa untuk memakai aksesoris tersebut yang merupakan kebatilan itu. Dan sudah merupakan mukjizat Nabi SAW. Dan banyak Nabi menyebutkan itu akan terjadi. Dan memang terjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Dulu Nabi SAW ketika perang Ahzab, ketika memukul batu besar yang tak bisa dipecahkan oleh para sahabat, Nabi SAW memecahkan dengan Allahu Akbar, dipukulnya utitu mafatih Syam, mafatih Faris. Kemudian dipukul lagi utitu khazaina Rum. Dan seterusnya. Itu belum terjadi zaman Nabi, tapi terjadi setelah zaman Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT.
Nabi katakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang terdahulu. Ya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mendetilkan akhzal qazzati bil qazzah, shibran bi shibrin, zira'an bi zira', ba'an bi ba'. Nah, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Sampai kalau kalian masuk sejengkal demi sejengkal, sehasa demi sehasa, sedepa demi sedepa, hatta kalau masuk ke lubang biawak, mereka ini akan ikut masuk. Padahal lubang biawak itu sempit, lubang biawak itu busuk, bau, tapi kita tetap masuk. Dan ini yang kita lihat hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berdansa mereka, berdansa pula kita. Masuk pula cabang olahraga resmi umat Islam. Kaum muslimin. Mereka gunting rambutnya dengan bermacam-macam, ada tulisan macam di kepalanya. Kita anak kaum muslimin dan mengikuti itu pula. Mereka pakai pakaian robek-robek. Kita pula. Nah sekarang trennya ada orang yang berekor. Dah mulai itu Ustaz. Yang pakai ekor di belakangnya. Itu masuk ada pula komunitasnya di Eropa, khususnya di Inggris. Ya, mereka pakai ekor seperti binatang dan berjalan seperti binatang. Mungkin nanti akan diikuti lagi oleh sebagian kaum muslimin. Oleh sebagian muslimin. Kemudian di perayaan dulu orang barat bikin menggendong istri karena tergendong istri orang di acara. Sekarang dah mulai diadopsi oleh kaum muslimin. Jadi ditutup matanya, suruh mencari istrinya. Terkadang tergendong istri orang. Jadi hiburan barang-barang maksiat seperti ini. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Belum lagi nauzubillah macam-macam Ustaz. Kadang-kadang berbau susila kadang sebagian permainan. Semua itu dari orang mereka kita tiru. La tattabi'unna sanal ladzina min qablikum. Dan di antara yang ini yang akan menjadi tema yang akan dibahas oleh Syekhain hafizahumullah taala tentang selamat yang tidak selamat. Sampai dulu sudah ijma' dan ittifaq bahwa mengucapkan selamat kepada, jangankan mengikuti dan menghadiri, apalagi mengamankan. Ya, mengucapkan selamat saja kepada hari-hari yang tak lama lagi akan diingati. Ya, baik tanggal 25 maupun tanggal 1 nanti. Yang paling banyak sibuk adalah orang-orang Islam. Berapa banyak anggaran yang dihabiskan untuk letupan istilahnya kembang-kembang api, mercon-mercon yang dihidupkan oleh berapa banyak maksiat, perzinahan, minum mabukan dan sebagainya terjadi di malam itu oleh orang yang melakukannya, yang menyiapkan acaranya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah ayyuhal muslimun, ittaqullah ayyuhal muslimun, ittaqullah ayyuhal muslimun. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Negeri Islam, orang-orang Islam mengikuti orang-orang non-Muslim. Karena ada ustaz yang boleh, karena ada ulama yang boleh. Benar. Du'atun ala abwabi jahannam. Nabi yang kabarkan. Lalu mereka bacakan ayat-ayat. Nanti akan disampaikan oleh masyayikh kita. Ya, ayat-ayat yang bukan pada tempatnya. Seperti wassalamun alayya yawma wulidtu, yawma amutu, yawma ab'atsu hayya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa an tuqsitu ilaihim wal innallaha yuhibbul muqsitin dan lain-lain ayat. Qul li ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sa'un bainana wa bainakum ila akhir ayat yang kaitan tak ada hubungan sama sekali dengan masalah. Tetapi karena kaum muslimin rata-rata tidak berilmu tentang agamanya. Lalu orang yang berbicara, orang-orang yang diberikan tempat yang tinggi di masyarakatnya. Walaupun tidak, kadang-kadang sebagian tidak dengan kapasitas dan tidak dengan integritas. Tetapi, na'udzubillah. Dia kaum muslimin dan muslimat dapati Allah. Saya menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Inna tahni'ata bi syara'i au bi sya'airi ghairil muslimin
al-mutakhassisah بشعائر الكفر عفوا بشعائر الكفر المتخصصة به حرام بالاتفاق haramun bilittifaq. Haram menurut kesepakatan para ulama. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza wa in naja qailuha aw sahibuha minal kufri fa hiya minal muharramat. Andainya selamat orang yang mengucapkan selamat kepada syiar-syiar kekufuran itu, maka dia tak selamat dari dosa-dosa besar ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Memang kita dianjurkan untuk bertoleransi, tetapi tidak mencampur keadukan antara agama dan keyakinan. Ya, tidak mungkin toleransi diartikan harus mencampur aduk yang tak boleh dicampur. Ya biar kita toleransi, kalau kita duduk sama-sama di kafe, campur jus, campur dengan kopi, campur dengan teh, agar kita toleransi minum. Nah, ini bukan toleransi. Ini mengada-ngada dan mengacaukan akidah. Barangkali ini pengantar dari saya, mungkin dikembangkan lebih luas lagi, lebih dalam lagi oleh Syekhanil Fadilan, Dr. Hidayatullah Ismail dan Dr. Helmi Basri. Dan saya kembalikan kepada saudara Kurei untuk melanjutkan dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan untuk pendahuluannya mengenai tema kita selamat yang tak selamat. Nanti kita akan teruskan mendengarkan penjabaran dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal maskur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para masyayikh dan guru-guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasman dan Dr. Helmi Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka berdua. Allah berikan kebaikan dan keberkahan dalam segala aktivitas mereka dalam kehidupan. Allah berikan kebaikan dalam setiap langkah mereka. Teman-teman di studio, Saudara Roy, Adnan dan Pak Cibayali, semua yang hadir, dan seluruh pemirsa KMTV, Radio Robbani, dan media-media yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang sangat sejuk ini. Kita kembali bersuah ya, di dalam kajian kita, walaupun tidak bertatap muka, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Dimanapun, kapanpun kita harus semangat untuk belajar, karena orang yang belajar dan senantiasa menuntut ilmu dan paham tentang agamanya, maka itu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita berbincang-bincang tentang judul apa tadi? Selamat yang tak selamat. Ini unik judulnya, ini pesan sponsor namanya. Ta'ikhafillah rahimullah, tadi sudah panjang lebar ya. Buku kita memukadimahi memulai dengan satu ayat atau satu surat di dalam Al-Quranul Karim yang kata para ulama surat itu surah Al-Fatihah, di mana seluruh ajaran syariat sebelum Islam ya maka terkumpul terangkum dalam Al-Quranul Karim, dan seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim
terangkum pada surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah tadi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di dalam surat Al-Fatihah tadi juga terdapat permintaan ya, agar kita diberikan jalan yang lurus, jalan selamat. Itu jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu sudah dijelaskan tadi. Nah, oleh ikhwafillah rahimakumullah, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, semua bisa mengakses dan bisa melihat dan bahkan bisa berbuat. Dari bilik kamarnya bisa mengekspresikan dirinya, bisa melakukan apa saja. Kalau hal ini terbuka lebar tanpa dituntun oleh syariat yang mulia, maka masing-masing orang akan mengatakan dia berhak untuk melakukan itu. Tapi Islam adalah agama yang lurus, yang penuh dengan adab-adab, yang penuh dengan ya, cara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus bagaimana seharusnya kita berbuat bagi seorang muslim. Kita sadar bahwa semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin berat dan sulit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, badiru bil a'malis salihah. Badiru adalah fi'il amr yang menunjukkan bersegeralah kalian. Melakukan apa ikhwafillah? Melakukan amal saleh. Berbuat baik, berbekal diri menuju Allah Azza wa Jalla. Bukan melakukan ekspresi yang bertentangan dengan syariat. Bukan melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Badiru bil a'malis salih. Bersegera kalian untuk beramal saleh, kata Nabi SAW. Kenapa? Fitanan kakit'il lailil muzlim. Karena di akhir zaman ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yang tak bisa kita bedakan antara hak dan yang batil. Sulit mana yang halal, mana yang haram. Sulit seseorang membedakan itu. Tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mana yang toleran, mana yang intoleran. Sulit. Seakan semuanya sama sudah. Makanya Nabi SAW menggambarkan satu contoh kondisi di akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi harinya dia menjadi seorang mukmin yang kuat. Imannya luar biasa. Hatinya terjaga. Islam dipegang, akhlak dijunjung. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa yumsi kafiran. Tiba-tiba perubahannya sangat cepat, di sore hari telah berubah menjadi seorang yang kafir. Pagi hari dia menjadi seorang muslim yang kuat, yang menjaga identitasnya, yang menjaga kemuliaan dirinya, yang menjaga agamanya. Tapi di sore hari berubah, dan Nabi SAW menyebutkan sebabnya adalah yabi' dinahu bi'aradim minad dunya. Menjual agamanya dengan sedikit, ya, dengan unsur dunia ini. Ikhwafillah, barangkali orang hari ini dengan mengatasnamakan ya toleransi, mengatasnamakan boleh berekspresi atas hak azazi, mungkin di balik kamarnya, mungkin di balik kantornya, mungkin di tempat kerjanya akan melakukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan agama kita yang mulia ini. Seorang muslim harus menjaga identitas dirinya. Apa identitas kita ikhwafillah rahimakumullah? Allah telah menyebutkan di dalam sebuah ayat yang sangat masyhur bahwa agama kita adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan ini tidak ada paksaan untuk siapapun. Tapi orang beriman harus menjaga identitasnya. Anda seorang muslim, Anda harus menjaga aturan-aturan. Karena konsekuensi daripada asyhadatain, ya, di mana kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah, ya, kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Itu ada konsekuensi yang harus kita jaga. Maka kita harus selamat, mencari jalan selamat, mencari jalan yang lurus. Jangan kita mencari jalan-jalan yang telah disebutkan tadi. Ternyata di akhir zaman, ya, atas nama orang-orang bisa mengekspresikan diri, ya, bahkan Nabi itu telah mengatakan la tattabi'unna sananal ladzina man kana qablakum. Itu bentuknya. Mulai dari mungkin ucapan, mulai dari pakaian, mulai dari tradisi, mulai mungkin dari berbagai hal, sampai nanti pada unsur agama. Orang akan mencoba untuk mengalihkan itu adalah bagian daripada toleransi. Ini namanya bukan toleransi, tapi menghilangkan identitas diri namanya. Menghilangkan identitas diri, bukan toleransi. Allah telah mengajarkan sebuah prinsip dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun, ikhwah fillah, kan jelas ini. Sebab turunnya apa? Dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, kemudian datang tawaran toleransi. Tawaran toleransi kepada Nabi kita SAW. Bagaimana kalau setahun kami menyembah Allah dan setahun berikutnya kalian menyembah Tuhan kami, berhala. Maka Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun, mereka ini kondisi, ya, yang harus kita pahami. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini kan sebetulnya tidak enak bagi mereka ini. Karena di situ ada pembangkangan, berimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Nabi SAW, ketika Allah perintahkan katakan kepada orang kafir, ini ada sebab. Karena mereka melakukan sesuatu yang mengajak kita untuk melanggar identitas diri kita seorang muslim. Ya. Tapi kalau seandainya dalam keseharian, ya enggak pula kita panggil wahai kafir, enggak begitu. Ini kondisi mereka, gitu kan? Kondisi mereka, keadaan mereka jadi berbeda. Bedakan antara keadaan mereka sebagai seorang kafir dengan sapaan. Kita boleh menyapa, bahkan Nabi SAW ya menyapa orang-orang yang tidak beriman, bahkan Abul Walid dan seterusnya dipanggil dengan nama kunyahnya. Tidak disebutkan wahai kafir, enggak. Nah, kita menjaga kalimat-kalimat yang tidak menyakiti hati, ya, saudara kita yang bukan beragama Islam, yang apalagi di negeri kita yang memang dijamin, ya, kenyamanan, dijamin keamanan mereka, hak mereka terjaga. Islam mengajarkan saling menghormati pada bab di mana tidak mencoreng identitas agama kita. Kalau sudah mencoreng identitas agama kita, maka ini tidak boleh ada di situ, yakni mujamalah, basa-basi di situ. Muslim harus menjaga identitasnya agar ingin selamat. Agar kita selamat, Muslim harus menjaga identitas dirinya. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Islam yang paling benar? Kita katakan ayat yang dibacakan Allah Subhanahu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita SAW setelah haji, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Rabbuna tabaraka wa taala yang mengatakan Islam adalah agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga identitas diri kita seorang muslim. Jaga prinsip beragama. Jangan kita menjadi orang yang lemah. Nabi SAW telah mengajarkan tadi. Ya, saya tidak, ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak sembah apa yang kalian sembah. Dan itu prinsip yang harus kita jaga. Nabi SAW bahkan surat ini diantara namanya surat Al-Ikhlas. Memang kita mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan, ya, agama ini hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dan kita tidak boleh mencampur adukkan ya antara agama kita dengan agama mereka. Syiar-syiar agama. Ya, makanya di antara hal yang mesti kita jaga ikhwafillah agar identitas agama kita terjaga dan agar kita selamat. Satu, tidak boleh kita merayakan ya perayaan orang-orang non muslim. Sebentar lagi ini umat Islam harus menunjukkan dan menjaga identitas dirinya sebagai seorang muslim yang hidup di negara yang kita cintai ini. Masing-masing orang punya agama dan masing orang silakan ya untuk melakukan ritual agamanya masing-masing. Tanpa kita harus atas nama toleransi kita ikut-ikutan merayakan perayaan agama non-muslim. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan syiar-syiar yang itu bagian dari agama mereka. Ya, makanya ada ujian yang sangat berat ini bagi saudari kita atau saudara-saudara kita yang bekerja di sebuah tempat perusahaan ataupun tempat-tempat perbelanjaan. Ya, di akhir tahun ini terkadang mereka diikat oleh sebuah aturan. Ya, memakai topi apa namanya itu? Itu kan syiar mereka. Dan orang yang beriman apabila dihadapkan dengan pilihan antara ia menjaga identitas agamanya dengan mengikuti syiarnya, maka wallahi dia akan memilih agamanya. Allah akan mencukupkan dia. Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lihatlah Nabi ya SAW telah mengatakan man taraka syai'an lillah awadallahu ahsan min. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan yang lebih baik itulah ia akan menyelamatkan dia. Dan apa yang dipilih karena Allah itulah yang akan menyelamatkan dia. Wafillah. Maka kalau ingin selamat, jaga identitas kita, jaga prinsip agama kita, jaga aturan-aturan agama kita. Kita tidak ikut merayakan perayaan-perayaan yang bukan agama kita. Kedua, kita tidak boleh mensyiarkan ya apa yang menjadi syiar agama mereka. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mengucapkan ucapan yang itu merupakan bagian daripada ucapan hari raya mereka. Tak boleh. Kenapa? Karena agama kita ya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Masing-masing punya hak untuk mengekspresikan, melaksanakan. Ini jangan-jangan ya karena di akhir tahun ini dekat dengan tahun-tahun pemilu. Nah, ini juga para tokoh masyarakat, para ya siapapun yang akan mencalonkan diri, ingat betul. Anda kalaupun terpilih menjadi seorang dewan, menjadi anggota dewan, bukan karena Anda mengucapkan tadi. Anda akan lebih terhormat menjadi seorang ya anggota dewan dengan tetap konsisten menjaga agamanya. Dengan tetap menjaga dirinya, menjaga syiar-syiarnya. Maka silahkan untuk berikhtiar kepada Allah Azza wa Jal. Tetap menjaga syariat-syariat dan agama-agamanya. Akan lebih mulia Anda daripada mengatasnamakan toleransi dan kebersamaan dan seterusnya, tapi Anda menjual agama dengan kehidupan dunia ini. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah. Sekali lagi ya kita telah diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Andai pun ada orang yang ikut-ikut mengatakan hal itu, atau dia bersikeras untuk membolehkan mengucapkan kalimat-kalimat itu, ataupun misalnya boleh mensyiarkan syiar-syiar ibadah mereka. Wallahi, saya rasa dia adalah orang yang tidak paham dengan agama, kemudian imannya itu adalah tipis. Karena orang yang berakidah yang benar, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar,
dengan pemahaman ya yang dipandu oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, maka dia tidak akan ridha, dia ikut-ikut mengucapkan kalimat-kalimat itu. Maka insya Allah dia akan selamat ya di tengah-tengah orang yang tidak selamat. Dia akan menjadi orang yang berbahagia di saat orang ya tidak meniti jalan kebahagiaan itu. Maka kembalilah kepada agama Allah Azza wa Jalla, jaga identitas agamanya, jaga prinsip-prinsip agamanya, ya tegak kita di atas pondasi yang kuat. Maka mari kita selalu belajar, mari kita selalu berusaha untuk tafakuh dalam agama kita, ya ajak keluarga kita, ajak orang-orang terdekat dengan kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar agama Allah yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu ya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan serta jalan yang mudah kita untuk mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa usia kita lebih barokah, lebih terarah dan lebih istiqamah di atas jalan agama Allah yang mulia ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Berikutnya kita akan langsung dengarkan penjelasan dari guru kita juga, Ustadz Dr. Helmi Basri, LCMA Hafizahullah Ta'ala tentang tema kita hari ini. Faliyatafadhal masykur Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah selalu memudahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan tugas-tugas dakwahnya. Saudara Ray, ikhwah yang hadir di studio, yang semoga selalu Allah berkahi kehidupannya. Saudara-saudara yang menyaksikan, ikhwah sekalian yang mengikuti channel kita, mudah-mudahan selalu bisa beristifadah dari apa yang sedang kita laksanakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi, untuk mengisi waktu kita dengan bermuzakarah, berbincang-bincang seputar agama, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kemuliaan di sisi Allah itu bisa kita dapatkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan iman, dan yang kedua adalah dengan ilmu. Mudah-mudahan acara diktat ini bisa mengokohkan keimanan kita dan bisa memperluas ilmu pengetahuan kita terhadap agama. Yang mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita untuk istiqamah berada di jalan sunnah Rasulnya. Salawat dan salam kita ucapkan juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Karena beliau adalah orang yang memang sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita sebagai umatnya. Harapan kita semua tentu saja nanti di hari mahsyar kita bisa dan layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Sebuah syafaat yang memang ditunggu-tunggu di hari yang sulit. Yaumun asir. Hari yang kata Allah sendiri adalah hari yang sulit di mana kita mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah,
tema kita pada diktat kali ini adalah selamat buat yang tidak selamat. Selamat buat yang tidak selamat. Sekarang kita berada di penghujung akhir tahun miladi yang biasanya selalu diikutkan dengan dua kegiatan besar, yaitu dua kegiatan keagamaan. Hari Natal dan juga perayaan Tahun Baru. Biasanya kalau sudah mendekati waktu-waktu itu ada satu persoalan yang selalu diperbincangkan. Persoalan yang diperbincangkan itu adalah persoalan ucapan selamat. Maka judul kita hari ini selamat yang tak selamat. Kita jangan sampai mengucapkan selamat untuk yang tidak selamat. Dan jangan pula gara-gara kita mengucapkan selamat, kitanya yang tidak selamat. Berarti ada kehati-hatian yang luar biasa yang harus kita jaga diri kita dalam kehidupan keseharian kita. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengawalinya dengan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sekali yang ada dalam Islam. Agar kita tidak salah duga. Karena kalau seandainya kita bicara toleransi, bicara moderasi, barangkali tidak ada agama yang lebih moderat daripada Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan makna dan hakikat toleransi seluas yang diajarkan oleh Islam. Asalkan kita paham dengan prinsip-prinsip dasar tadi. Yang pertama sekali, bahwa sesungguhnya Islam itu secara keseluruhan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sesungguhnya adalah sebagai rahmat dan kasih sayang. Bagi siapa? Apakah bagi umat Islam saja? Tidak. Tetapi bagi alam secara keseluruhan. Semua akan merasakan rahmatnya Islam. Ini prinsip yang pertama, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah kasih sayang, rahmat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Bagi siapa? Lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bagi sekalian alam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang bersifat rahmat dan kasih sayang. Maka semua merasakan rahmatnya Islam. Bukan hanya umat Islam saja, bahkan bukan manusia saja, tetapi kasih sayang dan rahmat yang ada dalam Islam itu dirasakan oleh alam secara keseluruhan. Doktrin yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama, bagaimana Islam itu mengajar umatnya agar menghormati dan menyayangi semuanya. Termasuk hewan, termasuk lingkungan, alam. Yang kalau seandainya alam itu tidak kita hormati, justru efek negatifnya akan dirasakan juga oleh umat manusia. Kita bisa lihat berbagai macam musibah-musibah yang terjadi di bumi ini itu adalah akibat dari kerakusan atau akibat dari manusia-manusia sendiri yang tidak menghormati alam dan menghormati lingkungannya. Hewan itu juga ikut merasakan bagaimana syariat Islam itu datang untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Ada aturan-aturan yang diatur sangat detail oleh agama kita. Kalaulah kepada hewan saja kita harus beradab, apalagi kepada manusia. Menyembelih umpamanya, gak boleh hewan itu disiksa. Gak boleh hewan itu disiksa. Menyembelih itu sesuatu yang disyariatkan, tapi dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah itu mewajibkan kita berbuat ihsan pada segala sesuatu.
termasuk diantaranya pada sembelihan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu az-zibhah. Kalau seandainya kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan ternyata penelitian ilmuwan dalam persoalan sembelihan, cara menyembelih yang paling tidak dirasakan atau yang paling ringan rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih itu adalah cara sembelihan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Kalau kalian pipis, buang air kecil, ada adabnya. Jangan buang air di lubang-lubang, di tanah-tanah yang di situ ada lubang-lubangnya. Kenapa demikian? Karena siapa tahu di lubang itu ada hewan-hewan lain yang tinggal di situ. Mungkin semut atau apa, dan hewan-hewan yang lain. Yang kalau seandainya nanti ada orang yang datang lalu pipis di situ, maka akan tersakiti. Ini semua adalah gambaran dari rahmat, gambaran dari kasih sayang. Kalau seandainya dengan hewan begitu saja seperti itu diatur oleh agama, apalagi kasih sayang sesama manusia. Barangkali kita tidak menemukan konsep kasih sayang yang sebenarnya, yang sedetail itu, melebihi dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Kalaupun ada saat di mana harus berperang untuk membela Islam bukanlah satu-satu dan cara berperang. Perang itu jalan terakhir. Ketika tidak bisa lagi dilakukan dengan cara damai, tapi ada musuh yang menghalangi untuk penyebaran Islam, ya harus diperangi juga. Tetapi perang dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Ada adabnya, ada kode etiknya. Dan jangan dilanggar. Bahwa sesungguhnya yang boleh dibunuh itu hanya dia yang menyerang. Adapun orang-orang yang tidak terlibat, jangan sama sekali diganggu. Perempuan, orang tua, anak-anak, rumah ibadah jangan dirusak. Kan itu semua adalah aturan-aturan yang ada. Ini semua merupakan gambaran yang sangat terang bahwa Islamlah yang paling mampu untuk menghargai. Saat berperang pun mereka punya etika. Saat mereka membela tapi ada etika. Ini kalau kita coba tengok perilaku-perilaku yang ada pada negara-negara lain, kayak Israel yang ada di Palestina, jangankan saat berperang, saat damai aja mereka tidak punya adab. Saat damai saja mereka tidak punya adab, apalagi saat berperang. Yang mereka bunuh siapa justru? Yang mereka bunuh justru anak-anak kecil, wanita hamil, orang tua, orang-orang sakit, rumah sakit dibom. Ini tidak masuk akal ini. Kalau dalam Islam itu sangat sangat detail aturannya. Oleh karena itu, kalau kita mau bicara menghormati, bicara toleransi, lalu kita kaitkan dengan prinsip bahwa Islam datang membawa rahmat, kita pasti akan tidak bisa menemukan toleransi yang sesungguhnya, yang melebihi apa yang telah diatur oleh agama. Bahkan kita harus bertoleransi terhadap diri kita sendiri. Diawali dulu toleransi itu pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita justru dengan agama ini menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu dilarang beberapa hal oleh Rasulullah SAW. Keinginan sahabat untuk menunjukkan kekuatan agamanya, tapi dengan menyakiti dirinya sendiri. Apa contohnya? Nggak makan, dia mau puasa setiap hari. Ada yang satu lagi dia nggak tidur, katanya dia mau sholat malam terus nggak akan tidur. Yang satu lagi dia nggak mau menikah karena dikiranya
menikah itu akan mengganggu ibadahnya. Tapi ternyata itu gambaran dari dia sedang tidak menghormati dirinya sendiri. Dia sedang tidak bertoleransi dengan dirinya sendiri. Karena dia telah mempersulit dirinya dalam beragama. Maka naik mimbarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan innama ana akhsyakum wa atqakum. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya puasa dan saya berbuka juga. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Saya menikahi para wanita. Jadi dibantahlah oleh Nabi bahwa keinginan yang kalian seperti tadi itu tidak baik karena itu di luar konteks, di luar koridor rahmat yang dibawa oleh agama. Seandainya beragama tidak lagi mendatangkan rahmat, berarti kita menyalahi konsep dasar yang memang tujuannya Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan. Jadi ikhwati fillah, ini prinsip yang pertama. Pada saat kita bicara soal toleransi, moderasi, maka yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa Islam itu adalah agama rahmat, agama kasih sayang, bukan agama yang untuk menyakiti, bukan agama yang untuk menyuruh kita untuk menendang, menyipak seseorang, enggak, tetapi untuk menghargai, karena memang Islam adalah sebagai rahmat. Prinsip yang kedua, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah adil, agama yang adil dalam segala hal. Oleh karena itu, semua ketentuan yang ada dalam agama di situ akan ada keadilan, dan kita tidak boleh menghilangkan sifat adil itu, berbuat tidak adil termasuk terhadap keluarga sendiri. Kan ayat kan seperti itu kan. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. La yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kalian apa maksudnya itu? Kebencian kalian terhadap seseorang itu membuat kalian menjadi berlaku tidak adil. Gara-gara benci lalu membuat kita tidak adil. Justru agama tidak boleh. Benci ya benci, tapi keadilan mesti ditegakkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia datang ke kota Madinah itu, dan ketika dia yang memimpin kota Madinah, dia mendatangkan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya. Karena memang keadilan Nabi berdasarkan kepada wahyu. Hukum yang diputuskan hukum secara adil, benci pun sama orang Yahudi, tapi ketika harus diberikan keadilan, mereka mendapatkan keadilan itu. Maka orang-orang yang Nasrani pun ketika mereka hidup di bawah kepemimpinan Nabi itu, mereka justru sangat nyaman sekali, sangat tenang sekali. Karena Nabi menunjukkan bahwa Islam itu hadir untuk memberikan keadilan. Siapapun yang bersalah, kalau seandainya memang dia yang dinyatakan bersalah, berarti layak untuk mendapatkan hukuman. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul kita yang mulia, "Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah itu yang mencuri, akan saya potong tangannya langsung. Dan ternyata ketidakadilan itu, itulah yang membuat hancurnya umat-umat terdahulu. Hancurnya umat-umat terdahulu itu kata Rasul adalah iza saraka fihimus syarif taraku wa iza saraka fihimul ad-da'if aqamu alaihil had. Kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bangsawan, kalau mereka yang mencuri, taraku, mereka meninggalkan hukuman.
Tidak lagi mereka tegakkan, karena yang melakukannya adalah orang-orang yang dianggap orang-orang terhormat. Berarti seolah-olah orang-orang terhormat ini orang-orang yang kebal hukum. Tapi kalau yang mencuri itu nenek-nenek, curi semangka, itu bisa 3 bulan penjaranya. Ya, sementara yang mencuri triliunan, miliaran, mereka disambut bagaikan tamu, seolah-olah dia berinvestasi besar dalam dalam kemajuan negara. Dan ternyata Nabi mengatakan itu adalah penyebab hancurnya orang-orang terdahulu. Nah, Islam datang itu membawa konsep keadilan dalam artian yang sesungguhnya. Kalau seseorang mengadili, maka mesti adil. Bencilah kepada dia. Itu persoalan pribadi dia. Tapi jangan sampai persoalan pribadi membuat dia tidak adil dalam memutuskan hukum. Nah, oleh karena itu, ketika di Madinah adalah satu catatan sejarah yang sampai hari ini negara-negara memakai dan menyadur itu dari Nabi. Itu apa yang disebut dengan wasiqatu Madinah atau sahifah Madinah, yang sering diterjemahkan dengan piagam saja. Piagam Madinah ya. Wasiqatu Madinah. Sering diartikan piagam Madinah. Itu terjadi di tahun pertama ketika Nabi datang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada munafik, Abdullah bin Ubay, yang sangat benci kepada Nabi, tapi dia tidak bisa melawan. Akhirnya terpaksa dia pura-pura beriman. Karena Abdullah bin Ubay itu sejengkal lagi, itu kepemimpinan Madinah itu akan berada di tangan dia. Tinggal dilantik saja dia sebenarnya. Cuma ketika Nabi datang dari Mekah hijrah, hilang isu Abdullah bin Ubay mau jadi pemimpin Madinah ini. Kalah pamornya sama Rasul. Akhirnya dia melawan tidak bisa, terpaksalah dia pura-pura beriman. Jadilah dia orang munafik. Diatur oleh Nabi aturan main di kota Madinah begini. Kalau dibaca itu luar biasa detailnya, bahwa sesungguhnya semua penduduk Madinah mesti dijaga keamanan dan ketenangannya. Siapapun yang menzalimi mereka yang ada di Madinah, semua kita mesti membantunya. Kalau ada orang-orang luar yang ingin mengganggu penduduk Madinah, semua kita mesti membela dan memberikan perlindungan. Itu semua diatur dalam aturan main bernegara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar memang Madinah itu disebut sebagai sebuah negara ketika Nabi yang memimpinnya. Nah, berarti di situ ada semacam bagaimana Nabi membangun kebersamaan, bagaimana Nabi hidup dan rakyatnya diantaranya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau kita bawa kepada masalah kita yang tadi, apakah persoalan perayaan-perayaan hari-hari besar itu sudah ada pada masa Nabi? Atau belum? Kan sudah ada. Tapi kan Nabi tidak ada sedikit pun. Dan para sahabat-sahabatnya, pada saat mereka melakukan itu, mereka dilindungi, iya, karena bagian dari rakyat Madinah. Tetapi untuk mengatakan selamat kepada mereka, kita tidak akan menemukan satupun dari sahabat. Padahal sudah ada. Ya kan? Nah, oleh karena itu, dengan tidak mengucapkannya, bukan berarti kita tidak menghormati. Justru dengan mengucapkannya itu, dengan ada ucapan selamat, jangan-jangan kita sedang merusak agama kita sendiri. Kita sedang merusak akidah kita sendiri. Karena toleransi tidak selalu diucapkan dengan cara yang seperti itu. Nanti toleransi itu ya bisa toleransi dalam muamalah, ada toleransi pada akidah. Ini harus dibeda-bedakan. Kalau toleransi dalam muamalah, berhutang, Nabi aja pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Karena dia meminjam gandum saja, beberapa karung gandum, lalu digadaikannya. Berarti ini toleransi dalam persoalan muamalah.
Bolehkah kita berjual beli dengan orang-orang yang non-muslim? Boleh saja, tidak ada masalah. Asal yang kita beli itu adalah yang halal. Nah, maka kalau dalam persoalan muamalah, ini persoalan akan menjadi lapang, akan menjadi luas. Karena tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat akidah. Tapi kalau persoalannya sudah hubungannya dengan akidah, toleransi dalam persoalan akidah, di sini memang kita sebagai seorang muslim, sekira harus kita berhati-hati, jangan sampai kita salah dalam memaknai toleransi, sehingga kita sendiri yang merusak akidah kita. Kita ucapkan selamat untuk mereka, ternyata membuat kita menjadi tidak selamat. Pengakuan ucapan selamat itu kan berarti sama dengan membenarkan, oh kamu selamat. Dan kita setuju, bangga. Coba kalau ada orang dapat piala juara 1, lalu kita ucapkan selamat, oh selamat ya, kamu telah berhasil ini. Apa arti selamat itu? Kita bangga, kalau perlu dipertahankan. Sekarang selamat itu apa? Kita minta pertahankan akidahnya seperti itu? Kan tentu tidak kan? Oleh karena itu, ucapan selamat itu di dalamnya terkandung unsur membenarkan, pertahankan, perjuangkan, kan seperti itu. Lanjutkan, sementara itu adalah sesuatu yang salah. Nah, oleh karena itu, jangan dinodai akidah kita sendiri. Terlepas nanti ada kadang belakangan ini muncul persoalan katanya ada perbedaan. Padahal dulu Buya Hamka sendiri sudah mengatakan itu sebagai sesuatu yang haram. Bahkan ada fatwa dari MUI sendiri ketika Buya Hamka menjadi ketua MUI-nya. Kalau nggak salah gara-gara itu dia mundur dari jadi ketua MUI itu kan. Jadi konsisten ditunjukkan oleh Buya Hamka. Yang harus diikutkan juga oleh MUI-MUI hari ini gitu. Jangan pula gara-gara ingin mendapatkan jabatan itu nanti boleh saja lah mengucapkan itu asal ini kan tidak berhubungan sama akidah. Tengok substansinya, iya atau tidak berhubungan dengan akidah. Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan bahwa itu sangat berhubungan sekali dengan persoalan akidah. Karena kita tidak sedang mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa. Karena ada orang salah itu kan ucapan selamat lahirnya Nabi Isa. Bukan selamatnya lahir Nabi Isa. Tetapi ucapan-ucapan Natal seperti itu, ucapan selamat terhadap Isa itu untuk satu peristiwa besar yang dulu terjadi di Konstantinopel itu 325 Masehi. 325 Masehi. Di wilayah di Turki itu namanya Iznik. Ada satu wilayah namanya Iznik. Disitulah dulu para pendeta itu bersepakat merumuskan satu kesepakatan itu yang isinya adalah mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Mengangkat dia sebagai anak Tuhan. Dan disepakati. Dan itu tanggalnya itu 25 Desember. Nah, oleh karena itu yang mereka peringati itu sesungguhnya bukan kelahiran Nabi Isa, tetapi adalah memperingati hari diangkatnya Isa sebagai anak Tuhan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan lam yalid wa lam yulad. Kul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Katakanlah jika Allah itu punya anak, maka sayalah orang pertama yang akan menyembahnya. Tapi itu adalah lil ingkar. Itu untuk mengingkari. Nah, oleh karena itu, ucapan selamat sesungguhnya kita sedang menyelamat atau sedang mengucapkan selamat atas pengangkatan Isa sebagai anak. Tentu saja itu menjadi hal yang bertentangan dengan akidah, karena dalam akidah umat Islam, dalam akidah Qur'ani itu mustahil Allah itu punya anak, lam yalid walam yulad. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berhati-hati. Oh, kami ini karyawan Pak Ustadz, bos kami itu non-muslim.
atau kafir. Pas di hari raya diundangnya kami minta ucapkan selamat. Kalau seandainya ada ingin kata-kata yang diucapkan, hindarkan untuk pengucapan kata-kata yang berhubungan dengan akidah. Barangkali gantinya apa? Semoga sehat-sehat, semoga pokoknya jangan ada hubungannya dengan persoalan akidah. Mudah-mudahan bisnisnya semakin lancar, usahanya begini. Boleh enggak kira-kira Ustaz? Artinya untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan akidah. Maka jangan kita gadaikan akidah kita. Nah, oleh karena itu, ikhwatifillah, mungkin akan terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas akidah yang benar, yang tidak tercampur dengan berbagai syubhat yang ada. Barangkali ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sama-sama kita jaga akidah kita. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk bagi akidah kita, termasuk diantaranya adalah mengucapkan selamat pada hari mengucapkan selamat kepada yang secara akidah Al-Quran mengatakan dia tidak selamat. Semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam hidayahnya, istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai selamat yang tak selamat. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari hal-hal seperti ini, walaupun sebagian pihak atau kebanyakan kita hari ini menganggapnya adalah hal-hal yang lumrah saja, tetapi ternyata ini esensinya sangat luar biasa dengan akidah kita sebagai umat Islam dan juga umat yang beriman. Taib, di sisa waktu Ustaz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Dari Sumatera Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Abu Aufa dari Padang, Sumatera Barat, ingin bertanya, Ustaz. Di setiap akhir tahun terakhir perusahaan tempat Ana bekerja selalu mengadakan diskon dari 24 sampai 2 Januari tahun berikutnya. Tetapi kami tidak disuruh oleh perusahaan untuk memakai atribut-atribut dari umat lain ini. Apakah yang harus Ana lakukan sebagai karyawan perusahaan tersebut agar Ana selamat dari hal seperti ini? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kedua Ustaz, dari Didi juga di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah tema seperti ini, selamat agar tak selamat, seperti seolah klaim terhadap kita yang notabene-nya umat yang selamat dan mendoakan mereka-mereka sebagai umat yang tak selamat? Kan kita diajarkan di ujung akhir hidup kita tidak ada yang tahu Ustaz. Mereka bisa saja selamat atau kita malah yang tak selamat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Ali wa sahbihi wa mawala, Abu Aufa, ahlan wa sahlan. Saya pertanyaan kedua yang saya jawab. Yang pertama itu takhassus. Nah, tentang masalah tema ini, selamat yang tidak selamat, seolah-olah klaim. Nah, kita tidak mengklaim tanpa bukti, karena klaim yang tak ada bukti tidak klaim namanya. Disclaimer. Tapi ini klaim dari perkataan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, la tattakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai bani, kata Isa bin Maryam berkata, jangan kamu jadikan, la tattakhiduni, jangan kalian jadikan saya, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, Tuhan selain Allah. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu jahannam
Sesungguhnya, karena sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Ini daripada Isa alaihissalam. Kemudian Allah juga mengatakan, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi takhiduni arbaba min dunillah. Isa menjawab, a'udzubillah an aqula ma laysa li bihaq. Aku berlindung kepadamu daripada mengatakan sesuatu yang hak, bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau benar aku yang mengatakan, engkau sudah tahu ya Allah. Jadi Isa sendiri yang telah mengatakan bahwa mereka tidak selamat, yang menjadikannya sebagai Tuhan dan bundanya sebagai Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan Didi bisa memahami dari jawaban Ustadz mengenai tema kita di kesempatan hari ini. Untuk pertanyaan yang kedua Ustadz, Fadal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang persoalan ini memunculkan masalah-masalah setelahnya. Walaupun bisa saja masalah-masalah yang lain yang muncul setelah itu tidak persis sama nanti dengan yang masalah asalnya. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada cuma dia tadi mengatakan pimpinan kami tidak menganjurkan kami untuk memakai pakaian-pakaian. Saya kira itu salah satu bentuk penerapan toleransi dari dia, dari pimpinan tadi. Seandainya dipaksanya umpamanya seluruh karyawannya itu pakai atributnya dan segala macamnya, berarti dia sedang tidak bertoleransi kan. Dan sekarang alhamdulillah sesuai dengan yang ditanyakan tadi, dia tidak mengharuskannya untuk memakai itu. Akhirnya dia bisa selamat. Cuma yang ditanyakan tadi barangkali dengan adanya diskon-diskon munasabah gitu ya. Sebenarnya ini masuk kepada persoalan-persoalan kalau yang secara umum kita lihat di awal tadi kita katakan dalam persoalan muamalah, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan dibolehkan secara umum untuk muamalahnya. Kalau seandainya ada munasabah-munasabah yang menghidupkan suasananya, mungkin saja kita lebih berhati-hati dalam persoalan ini. Kalau umpamanya bisa dihindari ya mungkin bagus untuk dihindari. Tapi bagaimana kalau seandainya dia artinya itu hanya satu bentuk kesempatan berbelanja, dia untuk membeli sesuatu barang yang memang dia butuhkan, yang kebetulan dia dapatkan diskon tanpa dia niatkan untuk membesar-besarkan dan menghidupkan suasana tadi, barangkali sampai di situ tidak masalah. Tapi jangan sampai pula kadang-kadang karena ada diskon seperti itu lalu kemudian dibeli semuanya, yang tidak perlu pun dibeli karena mumpung masih diskon. Itu sikap yang saya kira juga tidak baik. Oleh karena itu hati kita memang bermain di sini perlu bagaimana niat yang harus kita jaga. Pada saat kita membeli sesuatu yang memang kita butuhkan dan ternyata ada diskonnya, alhamdulillah bisa kita beli, tapi tanpa ada niat untuk membesar-besarkan suasana di mana mereka sedang berlebaran. Dan jangan pula bersikap berlebih-lebihan mubazir, membeli sesuatu yang tidak diperlukan, mumpung masih ada diskon, tidak perlu pun dibeli. Nah, saya kira hukumnya akan bisa berbeda dengan yang pertama. Saya kira seperti itu dalam pandangan saya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kalau ada tambahan, saya berharap ada tambahan Ustaz. Wallahu a'lam. Ustaz. Baik. Mudah-mudahan Bapak Abu Aufa di Sumatera Barat bisa memahami dari jawaban Ustadz. Dan sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini, insya Allah di pekan depan, kita akan bisa menyempatkan waktu lagi bersama guru-guru kita. Dan jazakumullah khairan untuk antum yang sudah beratensi di 082174909911. Jazakallah khairan Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Insya Allah pekan depan kita bisa bersama lagi Ustadz dengan tema yang berbeda insya Allah.
Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara untuk kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.